Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan materi pasar persaingan monopolistik. Pertama, pengertiannya. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran barang yang berbeda. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Pertama, terdapat banyak penjual. Kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan memengaruhi harga. Keempat, kemasukan dalam industri relatif mudah. Kelima, persaingan mempromosi penjualan yang sangat aktif. Selanjutnya, penyebab munculnya pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik muncul karena pemasaran sumber daya ekonomi dalam suatu pelaku usaha atau penjual. Pemusuhan tersebut memicu penguasaan sarana produksi dan pemasaran terhadap barang atau jasa. Selanjutnya, jenis-jenis. 1. Pasar penerbangan. Di Indonesia ada beberapa maskapai penerbangan yang mungkin sudah kalian kenal juga. Beberapa di antaranya adalah Garuda Indonesia, Lion Air, dan Air Asia yang menawarkan layanan yang berbeda-beda. Masing-masing maskapai penerbangan memiliki karakteristik yang unik seperti jaringan penerbangan yang berbeda, fasilitas yang berbeda, dan harga tiket yang berbeda. Kedua, pasar kosmetik. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan kosmetik seperti Mustika Ratu, Wardah, Sari Ayu, dan lain-lain. Meskipun semuanya memproduksi kosmetik, setiap perusahaan memiliki produk yang unik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, Mustika Ratu terkenal dengan kosmetik yang bahan-bahannya terbuat dari bahan alami, sementara Wardah terkenal dengan kosmetik yang aman untuk kulit dan terbuat dari bahan-bahan yang halal. Selanjutnya, dampak. Pertama, kebutuhan konsumen banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhannya yang dapat disesuaikan dengan selera masing-masing konsumen. Kedua, konsumen menjadi lebih selektif dalam memiliki barang dan jasa yang akan dibeli. Ketiga, ketika menemukan produk yang sesuai, maka konsumen akan sulit untuk berpindah pada jenis produk lain dari produsen yang berbeda. Keseimbangan. Keseimbangan dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Pertama, keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek adalah kondisi di mana perusahaan dalam pasar tersebut memiliki titik di mana keuntungan ekonomis maksimum diperoleh dalam periode waktu yang singkat. Dalam keseimbangan jangka pendek pasar monopolistik, perusahaan cenderung beroperasi pada titik di mana keuntungan ekonomis maksimum diperoleh dalam periode waktu yang singkat. Namun, keseimbangan ini bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah seiring dengan dinamika pasar yang terus berubah. Sedangkan keseimbangan jangka panjang adalah kondisi di mana perusahaan dalam pasar tersebut mencapai titik di mana keuntungan ekonomis nol dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam keseimbangan jangka panjang pasar monopolistik, perusahaan cenderung beroperasi pada titik di mana keuntungan ekonomis menjadi nol dalam persaingan yang semakin intensif. Dengan pemahaman yang baik tentang dinamika pasar monopolistik, perusahaan dapat mengelola strategi untuk tetap bersaing dan bertahan dalam pasar yang kompetitif dan berubah seiring waktu. Selanjutnya, kelebihan pasar. Pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Kedua, banyak inovasi yang dilakukan mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara untuk menarik konsumen. Ketiga, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Kekurangan pasar. Pertama, memiliki persaingan yang tinggi dari segi harga, kualitas, dan pelayanan. Kedua, membutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Ketiga, pasar ini selalu mendorong produsen untuk selalu berinovasi. Keempat, banyak produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat. Pasar persaingan monopolistik dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, pasar monopolistik atau pasar di mana terdapat satu produsen tunggal yang mengendalikan produksi dan harga dapat dilihat dari sudut pandang etika ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya adalah praktik pasar monopolistik terhadap suatu pelaku. Pertama, penetapan harga yang tinggi. Kedua, pembatasan produksi. Ketiga, diskriminasi harga. Analisis struktur persaingan dan sistem pasar monopolistik. Struktur persaingan dalam pasar monopolistik yaitu mengacu pada pertama, jumlah penjual. Kedua, diferensial produk.
ketiga, kemudahan masuk pasar. Keempat, informasi pasar. Selanjutnya ada sistem pasar monopolistik yang juga mengacu pada penetapan harga, kedua jumlah produksi, ketiga laba ekonomi, dan keempat adalah efisiensi pasar. Kesimpulan dari materi tersebut adalah pasar monopolistik merupakan suatu pasar yang dikembangkan karena tidak adanya kepuasan dalam pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Dengan kata lain, pasar monopolistik adalah gabungan dari pasar sempurna dan pasar persaingan monopoli. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.